Seringkali, desainer dalam membuat sebuah baju melupakan beberapa prinsip dalam mendesain busana. Dalam video series dari Jet Siniuk berupa Before After, kami akan menampilkan studi kasus tentang perubahan sebuah desain menjadi desain yang disesuaikan dengan prinsip desain. Semoga dari video bedah kasus yang kami tampilkan ini ada banyak hal menarik yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa sebelum menyimak video ini, pastikan kamu sudah mensubscribe channel Jet Siniuk. Yuk kita simak. Halo, jumpa lagi dengan kami dari channel Jet Siniuk. Di edisi kali ini adalah edisi video before dan after. Nantinya akan ada satu desain yang akan kita bedah dan kita sesuaikan dengan prinsip desain. Ini desainnya. Jadi kita akan membuat desain baru yang lebih sesuai dengan prinsip desain. Yang pertama, kita akan membuat ilustrasi dari desain awalnya. Yang kedua, kita akan membuat detail perubahannya sesuai dengan prinsip desain. Kita hadir di before after. Yuk, langsung kita simak tahapan-tahapannya. Saya menemukan sebuah desain gamis yang cukup cantik dengan bahan satin dikombinasi dengan brokat seperti ini. Saya menemukannya di sebuah grup Facebook. Dengan izin pemiliknya, saya berusaha mengulas dan menyempurnakan desain ini agar bisa disesuaikan dengan prinsip desain yang baik dan benar. Tahapan pertamanya, kita akan menyiapkan desain awalnya ke dalam sebuah ilustrasi desain. Di sini saya menyiapkan sebuah pattern atau pola bodice yang akan saya gunakan sebagai patokan. Karena ini bentuknya gamis ya, rok dan lebar, saya menggunakan pattern dengan model kaki terbuka seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan menjadi patokan awal kita dalam membuat ilustrasi awal. Saya juga menyiapkan selembar kertas putih. Di sini saya menggunakan kertas gambar dan bodice ini akan saya pindahkan ke kertas gambar. Saya juga menyiapkan sebuah stencil board ya. Di sini papan ini sudah pernah saya jelaskan di video tutorial persiapan alat dan bahan. Di sini sudah saya nyalakan ya, seperti ini hasilnya. Lalu saya letakkan pola bodice-nya di atas stencil board. Lalu saya letakkan juga sebuah kertas gambar. Nah, dengan cara ini sangat mudah kan kamu menciplak pola bodice yang kamu inginkan. Seperti ini hasilnya ya. Agar kertasnya ini tidak bergeser, saya menggunakan scotch tape untuk melekatkan kertas bagian atas dan bawah. Kenapa saya menggunakan scotch tape? Karena scotch tape ini tidak akan melukai kertas. Jadi misalnya setelah kamu tempel, kamu lepaskan lagi, dia tidak akan merusak permukaan kertas ya. Walaupun kamu bisa juga menggunakan misalnya klip kertas juga bisa, tapi itu kan bisa tergeser. Tapi kalau kamu menggunakan scotch tape ini sangat aman dan nyaman ya. Nantinya saat kamu membuat workshop drawing atau technical drawing, scotch tape ini juga sangat kamu perlukan. Nah, di sini saya tempelkan di satu sisi. Nah, agar tidak bergerak, saya tempelkan juga di bagian sisi lain. Scotch tape ini bisa langsung kamu sobek, jadi tidak perlu menggunakan gunting ya. Tempelkan scotch tape ini atau magic tape ini di bagian-bagian yang kamu rasa mudah bergeser ya. Jadi di sini saya menempelkan di beberapa tempat seperti ini. Jika telah siap, kamu letakkan di atas tracing board, kemudian kamu mulai mengikuti gambar bodice yang ada di bawahnya dengan menggunakan pensil. Jangan lupa sebelum menggambar, kamu harus membaca style yang akan kamu pindahkan desainnya. Jadi misalnya style ini kan ada garis di pinggang, jadi kamu harus menetapkan dulu, oh garis ini di pinggang, kemudian lengannya seperti apa, kemudian kerahnya seperti apa. Jadi harus kamu perhatikan terlebih dulu sebelum kamu mentransfer desain yang ada ke dalam ilustrasi yang akan kamu buat. Nah, di sini saya mulai mentransfer gambar bodice-nya. Saya mulai dari kepala, leher, dan seterusnya sampai selesai. Tara, dan ini sudah selesai bodice-nya ya.
Lalu saya tebalkan gambar desainnya menggunakan drawing pen ukuran 0,1. Di sini saya mentransfer desain awalnya. Setelah selesai desain awal, sekarang saya membuat desain koreksinya. Ya, jadi saya mulai dari bagian kerah, dan di sini kamu bisa melihat ya, di bagian drapery di bagian dada depan ini saya lakukan perubahan ya. Jadi ban pinggangnya tetap di situ, tapi bagian drapery di bagian dada ini saya lakukan perubahan format. Kenapa perubahan format ini saya lakukan? Ini menyesuaikan dengan yang namanya prinsip desain ritme atau irama ya. Jadi di sini garis antara panel bagian atas dan panel bagian bawah ya, meskipun itu terpotong oleh garis pinggang, itu tetap harus berkesinambungan ya. Berkesinambungan dalam artian dia tidak terputus. Jadi bagian brokat atau les yang badan atas dan bagian bawah ini harus berkesinambungan atau menyambung. Jadi bisa kamu lihat ya perbedaan antara desain awal yang ada dengan desain koreksi yang saya buat. Nah, ini saya hapus dulu, kemudian akan saya lakukan penebalan. Ini di awal saya masih menggunakan drawing pen 0,2 ya untuk kontur seluruh bagian ilustrasi. Drawing pennya ini terserah kamu merek apa aja, bebas ya. Yang jelas itu bisa nyaman kamu gunakan. Jangan lupa saat menghapus arah hapusannya itu searah ya. Jadi jangan sampai bolak-balik, karena kalau bolak-balik nanti selain merusak serat, nanti kertas kamu juga permukaannya juga nggak bagus ya. Jadi akan tidak nyaman dan tidak maksimal saat proses pewarnaan. Jadi saat menghapus usahakan searah seperti yang saya lakukan ini. Setelah saya hapus, setelah selesai, saya mulai memberikan detail. Di sini detail yang saya berikan adalah detail untuk brokat ya. Jadi saya berikan motif secara acak di permukaan. Jadi seolah-olah ini adalah motif brokat, entah itu bunga-bunga atau semacamnya ya. Jadi saya berikan secara acak di bagian-bagian yang berupa brokatnya. Ini saya lakukan sampai ke permukaan yang di bagian rok bagian depan ya, belahan atau sambungan ya, lebih tepatnya sambungan ya, sambungan di rok bagian depan. Saya berikan detail dulu bunga-bunga brokatnya. Setelah selesai, saya mulai memberikan detail jaring-jaring atau net dari brokatnya. Saya garis-garis dulu searah, kemudian saya berikan garis perlawanannya. Jadi nanti kayak silang-silang gitu ya, semacam jaring untuk brokatnya. Ini saya lakukan di semua permukaan yang menggunakan brokat. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk bagian rok. Nah, di sini kamu mulai melihat ya, antara bagian badan atas dan badan bawah ini brokatnya tetap tersambung ya, tetap tersambung atau berkesinambungan. Ini adalah salah satu prinsip desain busana yang sangat penting ya, namanya ritme atau irama. Jadi irama ini terciptanya itu bisa dari banyak hal ya. Misalnya bisa berupa pengulangan bentuk, pengulangan motif, bisa juga pengulangan ukuran yang berbeda, atau bisa juga berupa garis yang berkesinambungan. Nah, di sini saya menciptakan garis berkesinambungan sebagai salah satu prinsip dari desain busana. Kalau yang desain busana awalnya kan antara panel atas dan bawahnya ini terputus ya, jadi tidak terlihat ya, tidak terlihat menyambung. Nah, kemudian ini saya mulai menebalkan kontur yang paling luar dengan spidol yang ukurannya lebih besar, bisa ukuran 0,7 atau 0,6 ya. Jadi untuk membedakan antara kontur yang paling luar dengan kontur bagian dalam. Jadi saya tebalkan ya kontur terluarnya dengan spidol ukuran yang paling besar. Seperti ini hasilnya. Lalu saya memberikan pewarnaan untuk kulit. Spidol untuk warna kulit ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, ini sudah jadi.
antara desain awal seperti ini ya, di bagian dadanya coba perhatikan dengan desain koreksi yang sudah saya buat. Perbedaannya adalah kesinambungan antara bagian atas dan bawah itu harus tercipta agar terlihat lebih menarik dan lebih perfect atau sempurna. Di sini saya menambahkan bayangan dengan spidol berwarna abu-abu. Spidol ini juga sudah pernah saya jelaskan di pembahasan alat dan bahan yang harus kamu siapkan saat ingin membuat ilustrasi fashion atau technical drawing. Saya beri warna di beberapa bagian yang sekiranya dia akan gelap. Nantinya gamis ini tidak akan saya warnai ya, karena saya hanya menjelaskan untuk aspek konsep atau prinsip desainnya. Ya, jadi saya warna seperti ini. Hanya saya warna di bagian kulitnya saja ya. Jangan lupa untuk pembahasan technical drawing dari baju ini akan saya bahas di video berikutnya, jadi tetap ikuti. Ini adalah desain koreksinya seperti ini ya, sudah selesai. Jika ada yang ditanyakan, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Inilah before after project dari Jade Cineuk. Desain yang bagian kiri adalah desain awal dan desain yang bagian kanan adalah desain koreksi dari kami. Ada desainmu yang ingin kami review? Kirimkan saja via WhatsApp di 0815 4806 1998. Kamu juga bisa bertanya langsung lewat kolom komentar di channel Jade Cineuk. Akan kami jawab satu persatu. Terima kasih yang sudah nonton video dari Jade Cineuk. Jangan lupa untuk menantikan kelanjutan dari video ini ya. Sampai jumpa, terima kasih.